Kita lanjutkan perbincangan, pemirsa, dan kita juga sudah kedatangan satu narasumber lagi yang akan memberikan pendapatnya, tentunya bergabung secara daring. Sudah hadir Bang Dev Laksono. Selamat malam, Bang Dev. Selamat malam, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bang Dev. Baik, Bang Dev, langsung saja berikan pandangannya bagaimana melihat suara dari PKS ini yang menginginkan bahwa ibu kota tetap ada di Jakarta. Bahkan Pak Anies juga mengatakan jika kemudian terpilih nanti, jika menang, rencana ini semua akan dikaji ulang. Oke, baik. Pertama-tama terima kasih atas undangannya Mbak, dan juga selamat malam kepada Bang Mardhani. Sehat kalau Bang, makin ganteng. Saling sehat selalu, Dev. Ya gini, kalau soal pemindahan ibu kota IKN itu kan sudah selesai, sudah putus di paripurna, sudah menjadi undang-undang dan sudah disiapkan, pembangunan sudah berjalan. Masyarakat di Kalimantan juga sudah sangat excited, dan juga kita sudah melakukan penjajakan untuk pembahasan investasi di sana. Ini ya sudah proyek yang sudah bukan proyek lah, ini sudah proses hukum yang sudah berjalan gitu, dengan undang-undang sudah diputuskan. Jadi ya kalau saya pribadi sih sebenarnya nggak perlu lagi dibahas, tapi ya karena ini namanya lagi masa kampanye, ya pasti akan dimanfaatkan berbagai macam isu untuk melakukan sosialisasi ataupun peningkatan daripada elektabilitas. Tapi ya lebih penting lagi sih bagaimana kita bisa menjalankan ini, karena ini menyangkut kepada masa depan bangsa. Dan juga gini, namanya proyek pemindahan ibu kota itu selalu dianggap setengah gila ya di mana-mana. Kan sudah ada, kalau nggak salah saya baca ada sekitar 40 negara yang telah melakukan pemindahan ibu kota gitu. Dan semuanya pasti dibilang bahwa ini semua proyek di luar nalar pikiran yang biasa. Akan tapi ya sebagian besar lah, saya katakan sebagian besar tuh berhasil dan bermanfaat gitu. Jadi tergantung bagaimana seluruh masyarakat Indonesia ini bisa kita menyelesaikan dan mensukseskan demi kepentingan bangsa dan negara. Baik, Bang Dev, kalau satu lagi kemudian PKS sempat mengatakan kepindahan ini akan menyebabkan ketimpangan. Ada pandangan mungkin mengenai hal ini? Ya, ketimpangannya itu bagaimana? Apakah karena perhatian pemerintah begitu besar kepada IKN, jadi dianggap bahwa akan mengurangi pembangunan di daerah-daerah lain? Kan enggak juga. Semuanya kan sudah ada on schedule-nya, semua ada plan-nya, semuanya sudah terbagi posnya masing-masing untuk pembangunan di daerahnya masing-masing, dan semua disebarkan di dalam DAK dan DAU. Belum lagi dalam program-program pemerintah lainnya yang bisa terserap langsung kepada daerah pemerintah tingkat 1 atau tingkat 2. Jadi kalau dikatakan kekhawatiran akan terjadinya fokusnya pemerintah kepada satu wilayah, ya saya yakin sih tidak akan seperti itu. Baik, Bang Dhani mungkin bisa diberikan tanggapan juga. Jangan-jangan memang ngelempar isu ini cuma karena ini masa kampanye, isu yang seksi kata Kang Ujang, nah isu yang kemudian bisa meraup suara, jangan-jangan cuma itu. Padahal di koalisi sendiri nggak solid sebenarnya pendapat mengenai hal ini. Kalau di koalisi komunikasi berjalan, tetapi ini memang idenya PKS, dan karena kan pileg kita bareng sama pilpres. Mas Anies selalu di pilpres urusan IKN mengkaji ulang. Tapi kalau buat PKS, Jakarta tetap ibu kota. Pertimbangannya yang pertama tentu kita ingin dengan segala nilai historis yang ada, dengan segala fasilitas yang ada, dengan segala kondisi yang ada, dan kontribusi yang ada, Jakarta dapat terus menjadi ibu kota. Nomor satu. Nomor dua, kita ingin bukan cuma satu IKN, ada 14 kota yang tumbuh berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Dan karena kajian kami secara ekologis, tata kota, itu biasanya selalu di pesisir, di muara sungai, di tempat-tempat di sana di mana kehidupan memang sudah ada, kosnya jauh lebih kecil. Kalau kita lihat di IKN ini kan satu di hutan, memang city in the forest konsepnya, tetapi sumber air perlu menjadi perhatian, akses transportasi perlu menjadi perhatian, menghadirkan orang menjadi perhatian, menyediakan gula biar semut datang menjadi perhatian. How low can you go? Berapa lama tahan? Lebih baik yang ada leverage-nya dikit, 14 kota itu nanti setara dengan satu kota biayanya, tentu dengan segala kecanggihan yang ada. Niat kami kalau mau pertumbuhan Indonesia sentris jangan di satu titik, tapi di 14 titik, dan itu
bisa dilakukan, executable, dan itu bisa mempercepat, justru tidak jadi Jawa sentris. Oke. Gitu. Baik. Itu pertimbangan utamanya. Baik, Bang Dev mungkin bisa berikan pandangan juga terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Dhani barusan. Kalau memang tidak mau Jawa sentris ya juga bukan cuma satu, tapi ada 14 maksud saya, yang kemudian dikembangkan sehingga kemudian juga setara dengan ibu kota. Ya, baik. Ini juga ada Bang Ujang di sini kan, nanti Bang Ujang bisa nambahin lagi lah ya. Ini gini, jadi mengenai 14 kota itu kan kalau pemerintahan Presiden Jokowi selama 10 tahun ini ya, terus juga rancangan pemerintah jangka menengah, jangka panjang itu ya memang tidak hanya membangun satu titik, tidak hanya membangun IKN, yaitu membangun seluruh Indonesia. Ya, pemerintah terbukti kan selama ini Presiden Jokowi ke Papua saja sudah berapa kali, sudah berapa banyak pembangunan yang dilakukan di kawasan timur Indonesia secara masif. Kita tidak hanya bicara Jawa ya, kita Trans Sumatera sudah berhasil dibangun, lalu ada rel kereta api yang dihidupkan kembali, diperbaiki, ditingkatkan untuk di wilayah Sulawesi dan juga dibangun di wilayah Kalimantan. Ini membuktikan bahwa pemerintahan hari ini tidak berpikir hanya satu titik. Nah, tapi untuk kita memiliki suatu kebanggaan baru, suatu pusat inovasi baru, satu pusat percontohan yang bisa menjadi reference bukan hanya untuk orang Indonesia, tapi menjadi reference bagi dunia, ya kita membangun IKN. Nah, dan juga IKN ini memiliki dampak ekonomi yang besar kepada bukan hanya kepada untuk wilayah di Kalimantan Timur atau Kalimantan Utara, tapi juga wilayah seluruh Indonesia, karena ini akan membuka jalur pelabuhan dan juga jalur trade baru ya, sehingga dan juga ini saling terkoneksi dengan kawasan-kawasan industri yang ada di seluruh Indonesia, dan ini kan terus meningkatkan daya tawar Indonesia di level internasional, dan juga bisa menjadikan Indonesia menjadi center of innovation dan teknologi di kedepannya. Baik, nggak perlu takut katanya Bang Dhani kalau kata Bang Dev, karena kemarin pada saat pemerintahan Jokowi pun itu sudah bukan Jawa sentris dan juga banyak daerah-daerah lainnya dikembangkan, jadi tidak perlu kemudian sampai ketakutan seperti itu. Sebetulnya kalau kita lihat dokumennya Pak SBY punya yang lebih komprehensif, tapi di zaman Pak Jokowi nggak dipakai. Pak SBY punya MP3EI, di mana master plan pertumbuhan ekonomi kita di jalur Sumatera, koridor Sumatera ada, koridor Kalimantan ada, koridor Bali Nusra ada, koridor Papua ada, koridor Maluku ada. Di semua titik kita harus tumbuh kembangkan, karena memang ketika semua tumbuh berkembang akan ada pemerataan penduduk dengan baik, pertumbuhan ekonomi yang baik, sehingga betul-betul berkualitas. Sekarang ini ada yang pertumbuhan ekonomi tinggi tapi tidak berkualitas, karena minta maaf di situ ada nikel, di situ ada apa. Jadi bukan pertumbuhan yang kita nyebutnya yang integral, tapi ekstraktif. Nah, PKS ingin kosnya itu terlalu besar dalam kondisi ekonomi yang lagi berat. Baik. Masyarakat itu udah kena resesi, kena pandemi, sehingga safety netnya harus betul-betul dijaga. Nah kan rumusnya sederhana, kayak tongkat, kalau ditarik ke atas di bawah nggak akan dapat. Ketika di atas sudah alokasi IKN demikian besar, berarti otomatis yang lain tidak mendapat perhatian secukupnya. Sampai sekarang urusan guru, urusan tenaga kesehatan, urusan teman-teman buruh, yang itu memang nggak bisa ditunda, karena itu urusan hari ke hari, anak sekolah, anak sakit, pekerjaan. Tapi kalau ini kan Jakarta masih ada. Ngapain kita buru-buru harus segera pindah 2024? Kami buat survei, ASN yang mau ke sana ketakutan. Baru-baru ini ada. Kalau ASN nakal, kita pindahkan ke IKN, jadi malah rame kan kayak gitu. Jadi dalam bawah sadarnya itu pada nggak mau ke sana gitu loh. Baik, Bang Dev mungkin nanti setelah jeda juga bisa berikan tanggapan. Ini masalah alokasi anggaran juga jadi masalah, akan lebih bijak kemudian dalam kondisi resesi seperti ini, dalam kondisi yang kita semua butuh pemanfaatan anggarannya disalurkan ke daerah-daerah lain ataupun juga ke hal-hal lain, bidang-bidang lain yang lebih urgent membutuhkannya seperti diungkapkan oleh Bang Mardhani Alisera. Tapi nanti kita bisa berikan atau kita dengarkan tanggapan dari Bang Dev dan juga Kang Ujang setelah jeda. Kami sudah kembali.